Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Diakina Rajelita NIM 20201438, Prodi D4 Perhotelan Kampus Pondok Cabe. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang herb and spice knowledge. Herb and spice, bumbu atau herbs, adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herbs sebagian besar terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Rempah atau spice adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Spice sebagian besar tumbuh di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan untuk memberi rasa pada makanan. Jenis-jenis herb and spice: bumbu dari bunga, bumbu dari buah dan biji, bumbu dari daun, bumbu dari batang, bumbu dari akar, serta bumbu dari umbi lapis. Bumbu dari bunga. Cengkeh. Cengkeh memberikan sensasi hangat dan wangi. Masakan yang menggunakan daging umumnya menggunakan cengkeh. Kue bolu, nastar, dan beberapa kue kering lainnya juga menggunakan cengkeh untuk tambahan rasa. Telang. Di zaman modern, bunga telang jarang sekali terlihat atau digunakan. Di luar negeri, dapur mengekstraksi warna bunga memakan waktu yang banyak dan dibutuhkan hanya untuk perwarna dalam jumlah kecil makanan. Kecombrang. Kecombrang dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya dimakan sebagai teman makan nasi. Di daerah tertentu, kecombrang biasa dimasak sebagai sayur. Lawang. Salah satu jenis rempah berbentuk bunga, berwarna coklat tua, dan biasa digunakan untuk memberi rasa gurih pada makanan. Pada masakan Cina dan Indonesia. Dijual dalam bentuk kering, hanya dengan beberapa kelopak saja rasanya sudah cukup kuat. Contoh masakannya yaitu cakar ayam bumbu merah. Gambar dari sebelah kiri yaitu ada cengkeh, telang, kecombrang, dan daun lawang. Bumbu dari buah dan biji. Adas. Adas telah lama dikenal sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Minyak adas yang dikandung bijinya menjadi salah satu komponen minyak telon. Asam. Asam yang berwarna kuning banyak digunakan dalam pembuatan jamu. Sedangkan asam yang berwarna coklat biasanya digunakan untuk campuran bumbu dalam pengolahan hidangan, terutama yang berasal dari ikan, ayam, daging, telur, dan sayuran, dan dapat juga digunakan sebagai pengawet makanan. Bunga pala. Bunga pala dapat digunakan dalam pembuatan sponge cake, isi kue sus yang berasa gurih seperti rogut. Cabai besar. Salah satu jenis cabai yang berbentuk besar, berwarna merah, kulitnya tebal licin, berbiji sedikit, dan rasanya agak manis. Cabai kecil. Salah satu jenis cabai yang berbentuk kecil, kulit keriting, bijinya padat, ada yang berwarna merah, kuning, orange, hijau, dan rasanya pedas. Kemiri. Salah satu jenis bumbu yang berbentuk bulat agak lonjong dan berwarna putih, kekuning-kuningan, yang biasa dipakai dalam hampir semua masakan Indonesia, dari bahan telur, seperti saus untuk gado-gado. Ketumbar. Ketumbar termasuk tumbuh-tumbuhan yang berbunga tabir, bijinya utuh, kulitnya agak kasar, berwarna kuning tua, lebih ringan dari lada, digunakan dalam pembuatan sup, bumbu kari, dan juga dapat digunakan untuk ramuan obat tradisional. Jintan. Jintan merupakan buah dari tanaman yang sudah dikeringkan. Rempah ini sangat populer di Meksiko dan Afrika. Jintan berbentuk seperti padi atau gabah. Nasinya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan. Kapulaga. Ada dua jenis kapulaga, yaitu bentuk panjang dan bulat, berwarna hitam dan putih. Buah yang sudah masak dijemur, sebaiknya daging buah tidak sampai lepas dari biji, supaya aromatiknya tersimpan baik. Lada putih. Lada putih berkulit keras dan permukaannya licin. Butiran lada putih lebih besar dari butiran lada hitam, dan rasanya lebih pedas. Untuk mendapatkan lada putih, dilakukan pemanenan sewaktu lada sudah tua, yang ditandai warna kulit hijau tua. Lada hitam. Lada hitam berkulit keras dan berkerut. Biasanya dijual dalam bentuk utuh maupun bubuk. Untuk mendapatkan lada hitam, dilakukan pemanenan sewaktu lada masih muda dan berwarna hijau muda.
Gambar dari sebelah kiri yaitu ada adas, asam, bunga pala, cabai besar, cabai kecil, kemiri, ketumbar, jinten, kapulaga, lada putih, dan lada hitam. Bumbu dari daun. Daun jeruk. Macam-macam daun jeruk yang dipakai adalah daun jeruk purut dan daun jeruk nipis. Daun jeruk berwarna hijau, mempunyai bau yang khas, rasanya getir, dan dijual dalam keadaan utuh dan segar. Daun kemangi. Daun kemangi merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh di mana saja. Daun kemangi juga dikenal dengan nama daun ruku-ruku, yang berfungsi sebagai bumbu dalam masakan, seperti lalapan dan masakan Manado. Daun salam. Daun salam merupakan tanaman yang diambil bagian daunnya. Daun yang digunakan biasanya daun yang sudah tua. Daun salam lebih besar dari bay leaf, berwarna hijau segar, dan berbentuk pipih lonjong. Daun salam biasa digunakan untuk bermacam-macam masakan, dan dapat juga digunakan untuk obat kencing manis. Peterseli. Bentuk daun peterseli hampir sama dengan daun seledri, tetapi daun peterseli menyerupai daun wortel. Daun peterseli lebih keriting dan berwarna hijau jika dibandingkan dengan daun seledri. Peterseli biasa digunakan untuk sup dan garnis hidangan. Daun kucai. Daun kucai berbentuk hampir menyerupai bawang prei. Setiap bonggol terdiri dari beberapa helai daun. Daun kucai lebih kecil jika dibandingkan bawang prei, berbentuk panjang, tipis, dan mempunyai aroma khas. Seledri. Wangi khas dan segar membuat seledri jadi penyedap masakan yang tidak pernah absen dalam hidangan sehari-hari. Seledri paling banyak digunakan untuk bakso dan sup. Gambar dari kiri yaitu ada daun jeruk, daun kemangi, daun peterseli, daun kucai, daun seledri. Bumbu dari batang. Kayu manis. Kayu manis banyak dijumpai pada makanan penutup seperti satap buah, tiramisu, dan kue basah. Kayu manis mengandung minyak, berbau sedap dan keras, berwarna coklat, dan rasanya manis agak tajam. Sereh. Tanaman sereh dapat ditanam di halaman sendiri sebagai kitchen garden. Batang bawah sereh berbentuk bulat, daun bagian atas pipih dan berwarna hijau. Sereh digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan. Bumbu dari akar. Jahe. Jahe merupakan bumbu masakan khas Asia. Umbi akar ini memberikan sensasi rasa hangat dan segar pada masakan. Cukup tambahkan sedikit potongan jahe yang dimemarkan lalu menghilangkan amis pada daging panggang dan ikan. Lengkuas. Lengkuas merupakan bonggol tanaman yang berdaun pipih dan panjang. Laos berwarna putih kemerah-merahan, rasanya pedas dan tajam, seratnya agak kasar. Kegunaan laos biasanya untuk bahan baku jamu dan untuk memberi aroma rasa pada masakan. Kunyit. Kunyit yang diambil adalah dari akar yang membesar yang dapat dipanen kurang lebih 6 bulan lamanya dari mulai ditanam. Kunyit biasanya digunakan untuk pengawet makanan, memberi warna kuning pada makanan, dan bahan baku jamu. Kencur. Kencur merupakan bonggol akar dari tanaman yang berdaun pipih dan bulat. Kencur memiliki warna daging yang putih, berserat halus, dan agak pedas. Kegunaan kencur untuk bahan baku jamu, merangsang nafsu makan, dan untuk mengobati gatal pada tenggorokan. Gambar dari sebelah kiri, jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Bumbu dari umbi lapis. Bawang bombay. Bawang bombay merupakan raja dari segala bawang karena ukurannya yang besar. Rasa yang dominan bertahan lama. Bawang bombay tetap segar karena tahan air. Lapisan umbinya lebih besar dan tebal. Rasanya tidak tajam bawang merah dan banyak mengandung air. Bawang bombay dipakai dalam berbagai macam masakan seperti sandwich, hamburger, kanap, dan masakan Cina, Arab, dan India. Bawang merah. Bentuk bawang merah dari Italia adalah oval. Rasa pedas segar, kadang-kadang manis. Apabila dibiarkan pada udara terbuka akan berasa pahit. Bentuknya bulat kecil, cocok untuk acar, direbus dan dihidangkan dengan saus. Bawang putih. Bawang putih merupakan sebuah buah bawang yang terdiri dari beberapa buah bawang yang mengelilingi seperti poros. Bau dan rasanya lebih tajam dibanding dengan bawang merah. Bawang putih digunakan untuk acar bawang dan banyak dipakai dalam masakan Spanyol dan Oriental.
Gambar dari kiri, bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Macam-macam bumbu. Bumbu segar. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan penyimpanannya relatif singkat. Contoh bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Bumbu kering. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering dan jenis bumbu ini disebut rempah-rempah atau spice. Bumbu buatan, bumbu siap pakai yang telah diproses sebelumnya, contohnya cuka masak, tempoyak, aneka kecap, dan saus. Bumbu dasar, rambuan bumbu yang cukup dipakai di dapur Indonesia, mulai dari bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, hingga sambal dan acar yang segar. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.